Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan wawancara pada salah satu guru bahasa Inggris di SD Negeri 79 Parepare, diketahui bahwa salah satu masalah dalam belajar bahasa Inggris ialah kurangnya jam pelajaran atau keterbatasan waktu pelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, guru bahasa Inggris hanya memiliki jam mengajar selama 24 jam per pekan, yang artinya waktu yang diberikan merupakan waktu yang singkat. Sehingga waktunya harus dibagi dan disamaratakan untuk setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan jam mengajarnya dibagikan ke sekolah lain juga. Contohnya saja, sekolah tersebut menerapkan durasi pelajaran hanya 2 jam per pekan untuk masing-masing kelas. Nah, ini merupakan masalah yang cukup serius untuk peningkatan bahasa Inggris pada siswa. Karena kurangnya jam pelajaran membuat siswa tidak terbiasa akan hal tersebut, serta waktu tidak cukup untuk praktik. Menurut saya, kesempatan atau waktu siswa berhubungan dengan bahasa Inggris hanya ada di pelajaran bahasa Inggris. Setelah itu, mereka dihadapkan pada lingkungan yang tidak mendukung terjadinya interaksi berbahasa Inggris. Sementara itu, waktu di kelas sangat singkat, misalnya saja 1 kali seminggu. Terus kapan dan di mana lagi mereka bisa berlatih dan menerapkannya? Jika situasi ini terus-menerus terjadi, kita akan gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun solusi untuk penanggulangan masalah kurangnya jam pelajaran atau keterbatasan waktu pelajaran bahasa Inggris ialah menyarankan siswa untuk selalu berusaha berbahasa Inggris dengan lingkungan terdekat mereka, misalnya dengan teman sebangkunya, orang tua, ataupun anggota keluarga lainnya. Latihan bisa diawali dengan hal yang kecil seperti menanyakan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Ingatlah, language is habit. Bahasa itu adalah kebiasaan. Kalau kita biasa, maka kita akan berada pada posisi nyaman ketika mereka harus berbahasa Inggris. Kemudian, menurut penelitian, waktu terbaik anak untuk belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, ialah sebelum umur 10 tahun. Karena berdasarkan pengalaman, anak di usia 11 tahun ke atas akan mengalami kesulitan belajar bahasa asing dibanding sebelum usia tersebut. Untuk itulah, pengajaran bahasa asing di sekolah dasar harus diperkuat dari awal. Tetapi masih banyak orang tua bahkan guru yang menganggap SD atau sekolah dasar hanyalah awalan atau dasar dalam belajar bahasa Inggris, sehingga tidak perlu diperkuat. Maka kita harus mengubah stigma tersebut. Berdasarkan wawancara yang pada salah satu guru bahasa Inggris SD Negeri 79 Parepare, diketahui bahwa salah satu masalah dalam belajar bahasa Inggris dilihat dari keaktifan siswa, yakni wujud partisipasinya dalam pembelajaran, di mana yang aktif 50% dan tidak aktif juga 50%, atau masing-masing setengahnya. Menurut saya, untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik, maka sebaiknya siswa yang memenuhi kriteria aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris setidaknya 80% atau 90% agar kita dapat melihat bahwa sebagian besar tingkat keaktifan siswa memberikan dampak yang bagus terhadap pemahaman dalam belajarnya. Nah, adapun solusinya ialah untuk memancing siswa supaya aktif dalam dan terlibat dalam pembelajaran diperlukan strategi-strategi seperti memperbanyak praktik dan tidak hanya teori. Apabila melakukan praktik langsung, siswa dituntut untuk selalu aktif dalam bertanya, aktif dalam menemukan berbagai macam sumber atau referensi supaya praktik yang mereka lakukan berhasil, seperti pada materi solving. Strategi yang digunakan ialah memberikan teknik role play, seperti mereka berpasangan terdiri dari satu penjual dan satu pembeli. Terkadang juga siswa menyanyi untuk menumbuhkan minat belajar siswa supaya pembelajaran dapat terbilang aktif. Melihat dari keaktifan siswa, ada beberapa materi yang dianggap guru merupakan kesulitan bagi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Salah satunya materi verb atau kata kerja.
Adapun solusinya yakni kata kerja dapat dibuat pembelajaran lebih efektif dengan permainan peran yang mendukung guru maupun siswa untuk turut aktif dalam kegiatan tersebut. Terlebih, verb menunjukkan kata yang berbentuk pengerjaan seperti apa yang sedang dilakukan oleh guru. Maka siswa dapat menjawabnya yang dilanjut oleh guru menggunakan kata bahasa Inggris. Kemudian juga dapat menggunakan bahan ajar seperti media pembelajaran. Maka dari itu perlu diketahui bahwa dalam perbaikan proses pembelajaran, guru harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu guru bahasa Inggris di Sekolah Negeri 79 Parepare, nah, dapat kita ketahui masalah dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu kurangnya atau sulitnya siswa dalam memahami kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, adapun solusinya yaitu dapat kita ketahui bersama bahwa kosakata dalam bahasa Inggris memang sulit karena banyak sekali kata yang memiliki berbagai definisi. Jadi banyak siswa yang salah memahami maknanya. Selain itu, terdapat juga siswa yang sulit dalam menghafal kosakata dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, salah satu cara untuk memahami definisi mana yang digunakan dalam kosakata bahasa Inggris yaitu dengan memperhatikan konteksnya. Artinya, pendidik atau guru dapat menggunakan kata-kata dan kalimat bahasa Inggris di sekitarnya untuk mengetahui definisi mana yang sesuai dengan kosakata tersebut. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara solusi untuk mudah menghafalkan kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, dengan menghafalkan setiap satu hari atau setiap pada mata pelajaran bahasa Inggris, siswa ditugaskan untuk menghafal 10 kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, 10 kosakata ini menjadi pembendaharaan kata-kata kita akan semakin meningkat. Jadi ketika kosakata kita meningkat, kita pun akan lebih memahami berbagai artikel maupun buku dalam kosakata dalam pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Inggris UPTD SD Negeri 79 Parepare, ditemukan satu masalah, yakni kesulitan dalam materi tenses. Solusi yaitu menerapkan cara belajar tenses yang menyenangkan. Yang pertama, teknik moving interview. Teknik ini menggunakan cara membuat 5-10 pertanyaan dengan kata have you ever dan ditulis dalam bentuk tabel seperti yang tertera pada layar. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang lucu atau konyol. Teknik ini dapat dilakukan saat belajar present tense atau present perfect tense atau tense yang lain. Tekniknya mirip dengan ide poin 1, bedanya siswa diminta untuk membuat 5 atau lebih pertanyaan konyol. Misalnya, have you ever been ridden an elephant? Dan sebagainya. Yang ketiga, dengan lagu-lagu dan video. Dengan teknik lagu dan video bisa menjadikan metode pembelajaran yang selalu menarik minat bagi siswa. Karena biasanya mereka suka mendengarkan musik dan video. Pilih satu lagu yang sesuai dengan tenses yang sedang dipelajari, buat teks lagu, dan kosongkan sebagian. Yang keempat, action games. Teknik ini dapat dilakukan saat mempelajari present continuous tense. Caranya, bagi siswa ke dalam beberapa grup, berikan 5 kata kerja harus berbentuk action verbs pada satu orang di grup pertama. Contoh, kata-katanya adalah drinking, swimming, fainting, touching, dan peeping. Minta perwakilan kelompok itu untuk memperagakan kata kerja tersebut dalam waktu 3 menit, lalu teman-temannya dalam grup tersebut harus menebak apa yang sedang ia lakukan. Yang kelima, tebak gambar. Teknik tebak gambar bisa saja
membuat siswa merasa antusias dan juga menjadi atraktif untuk menebak arti dalam kalimat tenses tersebut. Caranya cukup mudah, carilah gambar yang menjelaskan kegiatan yang simpel yang berhubungan dengan materi tenses. Sekian solusi yang bisa saya tawarkan untuk kesulitan materi tenses. Semoga bermanfaat. Terima kasih.